Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Mudah-mudahan semua ada di dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan kembali membahas tentang materi sejarah, yaitu semester ke-1 ya. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan, sudah tercapai pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tetapi ternyata perjuangan bangsa Indonesia itu belum selesai karena kita menghadapi ancaman yang bisa membahayakan kemerdekaan, bisa membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, ancaman itu ada dua, yaitu ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Tentang ancaman dari luar pernah kita bahas, ya mungkin kalian masih ingat, yaitu adalah tentang datangnya bangsa sekutu, ya pasukan sekutu, di mana dalam pasukan sekutu itu ikut serta Nika, ya Belanda yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Mereka tidak menghargai, tidak mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia harus berjuang kembali. Perjuangan dilakukan dengan dua cara, yaitu perjuangan fisik dan diplomasi. Fisik terjadi pertempuran Bandung Lautan Api, kemudian Arek-Arek Surabaya, kemudian juga Medan Area dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian perjuangan diplomasi adalah perundingan Linggarjati, perundingan Renville, sampai dengan terakhir adalah Konferensi Meja Bundar. Dan alhamdulillah ancaman dari luar itu bisa terasasi dengan dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar, sehingga Belanda harus pergi dari Indonesia. Nah, sedangkan satu lagi adalah ancaman dari luar, ancaman dari dalam, yaitu ancaman dari bangsa Indonesia sendiri. Ya, sebagian rakyat Indonesia di mana mereka berjuang untuk kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini adalah diantaranya yang kita kenal sebagai pemberontakan, ya, pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada awal kemerdekaan, atau dikenal juga sebagai pergolakan di dalam negeri yang berlangsung dari tahun 1948 sampai dengan 1965, yaitu pergolakan itu diantaranya adalah pergolakan berkaitan dengan ideologi, kemudian pergolakan berkaitan dengan kepentingan, pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Misalnya adalah pergolakan berkaitan dengan ideologi. Itu ada pemberontakan yang dilakukan oleh DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, suatu gerakan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yaitu ada di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh, kemudian di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo, dan di daerah-daerah lainnya. Semuanya punya tujuan adalah ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan ideologi adalah seperti pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, ya, yang terjadi pada tahun 1948, yaitu di Madiun. Mereka memproklamasikan berdirinya suatu negara yang namanya Soviet Republik Indonesia. Ya, kemudian yang kedua, pergolakan berkaitan dengan kepentingan. Ini adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Ajis, kemudian pemberontakan yang dilakukan oleh Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Dr. Smokil, kemudian juga yang lainnya. Dan satu lagi adalah pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, ini adalah pergolakan atau pemberontakan yang tidak puas terhadap pemerintah pusat, seperti yang dilakukan oleh suatu gerakan yang namanya PRRI Permesta. Nah, kemudian nanti kita juga akan bahas apa yang dilakukan oleh DITII, apa yang dilakukan oleh PKI, apa yang dilakukan oleh Andi Ajis, dan lain sebagainya.
Ya, nah dari situ nanti kita akan ambil kesimpulannya. Betulkah mereka berjuang untuk kepentingan negara, bangsa, atau untuk kepentingan pribadi, ya? Dan kemudian juga tindakan-tindakan itu ternyata bukan banyak, hampir seluruhnya bertentangan dengan Pancasila. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia, memfitnah, membunuh, ya, menganiaya, dan lain sebagainya.